Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salatu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali segala nikmat kehidupan dan kemudian hidayah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik nikmat, sehingga kita kemudian tercatat di sisinya sebagai hamba yang bersyukur. Semoga hidayah tersebut ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ihtadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mengikuti petunjuk, zadahum huda, akan ditambahkan petunjuk itu, dan wa atahum taqwahum, dan akan diberikan ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kemudian kita kembali membaca kalam ilahi yang merupakan makanan jiwa kita, yang merupakan hiburan bagi jiwa kita. Semoga kita senantiasa merasakan nikmatnya lantunan-lantunan Al-Quran, apalagi dengan kemudian kita berusaha menggali makna yang tersirat, terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana. Dan jika dibacakan kepadanya ayat-ayat, yaitu orang-orang beriman, jika dibacakan ayat-ayat kepadanya, zadathum imana, maka imannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Dan jika kalian mengeraskan suara, fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa, sesungguhnya dia mendengarkan perkataan rahasia dan akhfa, yang lebih tersembunyi daripada perkataan rahasia. Itulah Allah Subhanahu wa taala, sama saja baginya perkataan yang keras dan perkataan yang rahasia, bahkan yang kemudian di dalam hati. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Asir, kata para ulama, adalah perkataan yang rahasia. Dia berbicara tapi rahasia. Akhfa, ini adalah angan-angan atau hadisun nafs, atau dia adalah perkataan di dalam hati. Jadi semua itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Silahkan kalian berkata rahasia atau kalian mengeraskan perkataan kalian. Innahu alimun bidatis sudur. Jangankan itu, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian sembunyi dan apa yang kalian nampakkan. Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samai wa fis samawati wal ard. Katakanlah Muhammad bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Rabb yang mengetahui rahasia yang ada di semua langit dan ada di bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala khabirun, alimun khabirun. Dia mengetahui, dia mengetahui yang nampak, yang kemudian yang tidak nampak. Para ulama mengatakan alimun khabirun. Alimun mengetahui yang nampak, az-zahir, wa khabirun, dia mengetahui yang batin. Maka
itulah Allah Subhanahu wa taala, sama saja baginya apa yang disembunyikan atau yang kemudian kita rahasiakan. Maka di dalam berdoa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk tidak terlalu mengeraskan suara. Ya, memilih suara lirih. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam dirimu. Tadarruan, tadarruan dengan merendahkan diri, wa khifatan dan takut. Dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Tidak terlalu mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtagi baina dzalika sabila. Jangan terlalu keraskan doamu, jangan juga terlalu rendah. Artinya jangan sampai tidak mengucapkan, jangan sampai tidak diucapkan, dan carilah yang diantaranya, itu lirih. Kita mengucapkan dan kita yang dengar sendiri. Itu yang terbaik dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar dalam hati, Allah Subhanahu wa taala tahu apa di dalam hati, tapi memang sunnahnya adalah ketika kita berzikir, dalam zikir-zikir rahasia kita itu memang disunnahkan untuk lisan juga berzikir. Jadi lisan itu komatkan. Maka di dalam salat pun sunnahnya adalah kita mulut kita itu bergoyang mengucapkan lafal-lafal atau zikir-zikir itu dengan tidak mengeraskannya, maka itu adalah sunnah, bukan dibaca dalam hati. Maka kata para ulama, orang yang membaca dalam hati rukun-rukun salat, maka itu salatnya dianggap tidak sah, karena itu adalah rukun, harus diucapkan, karena memang perintahnya adalah iqra man lam yaqra. Membaca adalah membaca, yaitu membaca dengan mempergunakan lisan kita atau mulut kita. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang sangat rahasia pun, sekalipun Allah Subhanahu wa taala yang rahasia pun sekalipun Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui dan akan mengkhabarkan hal tersebut. Yauma tubilas sarair, ketika Allah Subhanahu wa taala membongkar semua rahasia-rahasia nanti pada hari kiamat. Namun untungnya Allah Subhanahu wa taala yatajawaz an haditsun nafs. Allah Subhanahu wa taala tidak menghakimi kita dengan apa yang ada di dalam hati. Tidak menghakimi. Jadi dosa-dosa yang kemudian yang kita niatkan di dalam hati tidak sempat kita ucapkan dan tidak sempat kita lakukan, maka insyaallah itu tidak dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa. Man hamma bisayyi'atin falam ya'malha kutiba lahu hasanah. Siapa yang kemudian berniat melakukan dosa tapi dia tidak jadi karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia malah dicatat sebagai satu kebaikan. Tapi kalau dia tidak jadi karena tidak ada kesempatan, maka kemudian dia tidak dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa. Jadi nanti dilaksanakan baru dia menjadi satu dosa. Adapun kebaikan sebaliknya, maka ketika diniatkan, maka kemudian dia sudah dicatat satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanatan kamilah. Siapa yang kemudian berniat berbuat kebaikan, kemudian dia tidak jadi, ada uzur, ada halangan, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mencatatkan baginya satu kebaikan yang sempurna. Maka ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan menyatakan diri sebagai wa ma rabbuka biwallamin lil abid. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengetahui segala apa yang kita perbuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Sini ada kalimat tauhid, Allahu la ilaha illahu. Allah, ya, tapi dia dulukan ismi aja, Allahu la ilaha illahu, dia dulukan namanya. Allah, tidak ada Tuhan selainnya.
yang kita biasa, kalimat tauhid yang biasa kita pakai dan kemudian adalah sebagai pintu masuk ke dalam agama Islam, la ilaha illallah. Di sini Allahu la ilaha illahu, Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya Dialah yang Khalik, selainnya adalah makhluk. Selainnya adalah ciptaan dan Dia adalah pencipta. Lahul asmaul husna, baginya nama-nama yang terpuji, nama-nama yang mulia, nama-nama yang indah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Katakanlah ya Allah, ya Rahman. Apa saja yang kalian pakai dalam berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang indah. Maka nama-nama ini kita pakai dalam doa-doa kita sesuai dengan kebutuhan kita. Apa kita meminta rezeki, kita Ar-Razzaq, ya Wahhab. Kita kemudian minta kesembuhan, Asy-Syafi, Al-Kafi, Mu'afi. Itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain, kita minta kasih sayang, kita minta keberkahan, kita minta Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita minta ampunan, ya Ghaffar, ya Ghafur. Kita sesuaikan dengan apa yang kita minta dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala ada nama-nama yang indah, maka hendaklah kalian berdoa dengannya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi tis'an wa tis'ina asman, man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Siapa yang menghafalnya dan kemudian mengetahui maknanya, maka dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka penting juga ini kita mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak hanya 99. Ada yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada hambanya, tidak diajarkan kepada hamba yang lain. Ada juga yang sama sekali tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi, dan nanti kemudian diberikan kepada hambanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ketika dia berada pada maqaman mahmuda, ketika dia meminta untuk meminta syafaat dimulainya penghisaban, maka Allah Subhanahu wa taala ketika dia sujud, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan dia pujian-pujian, nama-namanya yang tidak pernah diajarkan di atas permukaan dunia ini. Sehingga ketika kita berdoa dengan doa yang memakai asmaul husna yang sangat sempurna, itu kita mengatakan diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, aku berdoa dengan semua namamu. Anzaltahu fi kitabik, yang engkau turunkan dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan seseorang dari hambamu. Au sta'thartahu fi ilmil ghaibi indak, atau engkau kemudian tidak mengajarkan nama-namamu itu, engkau simpan di sisimu nama-nama itu. Itulah yang merupakan doa yang sangat syumul dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena kita berdoa dengan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka memang dalam sunnah, dalam kita berdoa adalah kita mengikutkan atau kita memulai dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita meminta apa yang kita ingin minta. Lebih baiknya kita mulai dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan, setelah itu kita meminta apa yang merupakan hajat kita. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama, dan semua namanya itu mengandung sifat kecuali satu, yaitu Allah, dan sifatnya itu adalah sifat yang sempurna yang berbeda dengan sifatnya manusia. Walaupun namanya sama, tapi sifatnya berbeda dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
tidak ada yang semisal dengannya, dan dia adalah maha mendengar dan maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dan serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.